Kita mensyukuri untuk pagi hari ini, kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang membangunkan kita semua, seluruh keluarga dan seisi rumah kita. Dan terlebih lagi untuk masuk di dalam minggu kedua Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan beri bagi kita semua. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa dan syukur kita. Karena kita tahu masa depan kita Tuhan yang pegang. Karena Tuhan Yesus hidup, kita juga hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, kita selamat. Kita angkat pujian ini sebagai doa syukur kita kepadanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, mari kita puji Tuhan Yesus. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat hatimu, sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Aku gak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan lebih segenap hati lagi, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Kau hidup, sebab Kau hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ada Engkau Tuhan, aku gak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku jadi berarti, hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Sungguh hidup kita semakin berarti, semakin hidup karena ada Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Mari kita sekali lagi syukurin untuk setiap anugerahnya, untuk setiap perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang berkuasa, berdaulat, menaungi kita semua. Amin. Kita naikkan lagu ini, pujian ini sebagai doa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Karena tak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Betapa kami mengagumi-Mu Tuhan. Ku bersyukur
buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Tuhan, betapa kami sungguh seringkali terpesona dengan apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, seringkali kami tak mengerti apa yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami ini. Tetapi kami percaya betapa besarnya kasih kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami kurang bersyukur atas sesuatu yang sepertinya biasa terjadi di dalam hidup kami setiap hari. Sampai akhirnya kami mengalami pandemi ini dan kami baru mengerti betapa anugerah-Mu itu besar. Betapa hari-hari yang biasa kemarin sungguh berharga buat kami. Dan biar Tuhan kami tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Biar kami sungguh-sungguh bisa bersyukur atas hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas apapun yang masih kami boleh miliki sampai dengan hari ini. Dan biar kami boleh memakainya untuk kemuliaan nama-Mu dan menyukakan hati-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang mukjizat yang kami semua ingini, kami semua rindukan terjadi mukjizat di dalam hidup kami saat kami memerlukannya. Biar Tuhan kebenaran yang daripada-Mu itu yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami ikat semua kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan biar hanya Tuhan Yesus yang berdaulat di dalam pikiran, di dalam hati kami, dan di tempat kami masing-masing. Engkau yang mengurapi semua yang bertugas di hari ini, dan juga Engkau yang mengurapi kami semua yang berpartisipasi di dalam Zoom PA Women pagi hari ini. Supaya Engkau gemburkan tanah hati kami. Setiap kebenaran yang daripada-Mu masuk di dalam hidup kami. Hidup kami dibangun menjadi satu bangunan yang teguh di atas dasar firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian syukur hanya bagi-Mu di dalam satu nama yang menggenggam hari depan kami. Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Penebus kami yang hidup. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ya, shalom ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Semuanya saya mungkin tidak bisa melihat satu persatu, yang bisa dilihat hanya yang ada di layar. Tetapi saya sungguh sukacita ya kita bisa bertemu pagi hari ini kembali di dalam PA Women kita. Kenapa hari ini saya membawakan tema tentang miracle atau namanya mukjizat? Siapa yang pengen saat kita itu butuh mukjizat, ya kan, saat kita butuh mukjizat dan benar mukjizat itu terjadi. Boleh angkat tangan, siapa yang pengen? Rasanya semua kepengen, ya kan? Saat kita butuh mukjizat, benar mukjizat itu terjadi, ya. Nah, karena hampir semua dari kita itu kepengen kalau butuh mukjizat dan mukjizat itu terjadi, akhirnya ibu-ibu semuanya seringkali kita menjadi kecewa. Menjadi kecewa saat apa yang kita kepengenin itu ternyata nggak terjadi. Maksudnya pas kita butuh mukjizat, kok mukjizat tuh kita tunggu-tunggu nggak turun-turun, nggak jadi-jadi begitu. Ya, nah kenapa kita kecewa? Karena kita lalu kita merasa begini, kok Yesus nggak peduli ya sama masalah saya. Ya, kok Yesus nggak peduli ya sama persoalan yang saya itu sedang alami. Padahal saya butuh banget pertolongan yang dalam bentuk mukjizat yang terjadi di dalam Tuhan Yesus. Katanya kan nothing impossible with God. Tapi kok sepertinya impossible gitu, ya. Nah, itulah sebabnya saya ingin berbagi hari ini supaya kita itu tidak salah mengerti tentang yang namanya mukjizatnya Tuhan Yesus. Ya, saya mau izinkan saya share dulu tentang ini. Ya, saya share kepada ibu-ibu semuanya. Miracle, ya kita bicara tentang miracle. Nah, mukjizat yang pertama, sebentar, mukjizat yang pertama terjadi atau dilakukan oleh Tuhan Yesus, Anda semua dan saya pasti tahu di mana ini. Mukjizatnya terjadi di Kana, perkawinan yang di Kana, yang di Galilea gitu ya. Dan mukjizatnya yang terakhir terjadi di mana, ibu-ibu? Mukjizatnya yang terakhir. Bentar. Mukjizat terakhirnya terjadi di mana? Pastinya kita juga tahu ya, mukjizat terakhirnya adalah terjadi di pemakaman atau di ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ini kok ngeri banget Bu gambarnya. Ya karena pada zaman itu seperti mungkin saudara-saudara kita yang muslim ya. Jadi orang ketika dikubur itu dililit oleh kain kafan. Seperti itu, bukan dimasukkan peti seperti kita tradisi orang Kristiani sekarang. Tidak ya. Jadi seperti itu dan dimasukkan di kubur batu. Seperti Yesus juga dimasukkan di kubur batu. Dan akhirnya Lazarus bangkit. Nah, saya mau kan memberikan pertanyaan gitu ya, pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya, dan saya berharap supaya ibu-ibu yang di luarnya tim yang bertugas ini bisa ikut menjawabnya ya. Apa artinya? Kenapa mukjizatnya yang pertama itu di sebuah pernikahan, tetapi mukjizat Yesus yang terakhir itu di pemakaman, gitulah gampangnya, funeral ya gitu. Ada yang ibu-ibu yang mau menjawab, saya menyediakan hadiah yang bagus karena kita baru merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus yang menebus kita, sehingga saya menyediakan ada ibu yang menabur ini tempat masker ya, tempat masker kalau baru makan di luar atau apa, ada tulisannya redeemed ya, ditebus gitu ya. Nanti ini buat ibu yang bisa menjawab. Silakan, kenapa mukjizat yang pertama atau apa artinya kenapa mukjizat yang pertama itu Tuhan buat di pernikahan, di sebuah pernikahan, tetapi yang mukjizatnya yang terakhir sebelum dia naik ke kayu salib itu dibuat di pemakaman, di funeral. Ada yang bisa menjawabnya walaupun ini belum sesi tanya jawab,
sengaja supaya Ibu aktif. Silakan boleh bagaimana mungkin raise hand atau gimana? Ada? Oh, ada yang namanya Hani. Ibu Hani raise hand. Silakan Ibu Hani boleh menjawabnya. Bu, itu sebagai lambang bahwa nanti Tuhan juga akan bangkit dari pemakaman, dari wafatnya gitu. Oh, sebagai lambang Tuhan itu bangkit dari wafatnya. Betul, memang Tuhan bangkit dari wafatnya, tapi kurang pas untuk menjawabnya. Kenapa kok yang pertama di pernikahan, yang kedua kok di ini? Ada Nadia Audinda, silahkan boleh menjawab Ibu Nadia. Karena pertama kali di pernikahan itu seperti Tuhan mengundang kita untuk bersiap-siap dalam pernikahan anak domba. Terakhir di pemakaman bahwa tidak ada kematian setelah kita bergabung dengan percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan ada kehidupan kekal dan tidak ada kematian. Oh, oke. Kita masih mencari yang lebih pas jawabannya, ya. Oke, silakan. Ada lagi enggak? Tapi saya bersyukur ibu-ibu bisa aktif. Ada lagi? Oh, ada tadi Ibu Nadia ya. Sekarang yang lain mungkin silakan. Apa artinya? Kenapa mukjizat yang pertama dibuat di pernikahan, mukjizat yang terakhir dibuat di pemakaman atau funeral? Ada? Ibu Lili, silakan. Di unmute dulu mungkin ya. Iya. Menurut saya mungkin gini Bu, kenapa di pertama itu di pernikahan itu Tuhan mungkin mau mengatakan bahwa dari sejak kita lahir sampai kita meninggal semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa di dalam Tuhan itu ada kehidupan yang kekal, karena kehidupan setelah kematian itu ada kebangkitan. Oke. Mungkin itu Bu. Oke, saya simpan Bu Lili, jawabannya Bu Lili karena ini mendekati ya. Satu lagi, saya beri kesempatan satu lagi untuk ada. Iya, siapa ini? Tredi, Bu. Oh, Bu Tredi, silakan Bu Tredi. Iya. Melihat dari mujizat pertama dan yang terakhir, karena hidup itu ada sukacita dan ada duka cita. Terima kasih. Oke, ya. Kita mau beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang berpartisipasi ya. Tadi saya menyediakan kan cuma satu hadiah, tapi karena jawabannya combine dari jawaban Bu Tredi dan jawaban Ibu Lili ya. Jadi masing-masing menjawab satu-satu. Jadi ada hadiah yang ini, ada hadiah ini juga nanti ya, supaya adil semuanya tempat masker ya. Nah, pernikahan itu adalah tempat di mana kita itu bersukacita, ya kan? Pernikahan itu juga tempat yang disebut sebagai awal dari kehidupan, karena Tuhan memerintahkannya kan diberkatilah, lalu baru beranak cucu, bukan beranak cucu dulu, ya kan? Diberkati lalu beranak cucu. Artinya pernikahan itu adalah awal. Satu, pernikahan itu sukacita, yang kedua pernikahan itu adalah awal sebuah kehidupan. Sedangkan funeral atau pemakaman itu adalah tempat yang biasanya orang banyak air mata di situ, ya nangis seperti itu. Tapi juga funeral, pemakaman itu adalah akhir dari kehidupan kita di dunia ini, walaupun bukan akhir dari seluruhnya. Ya, jadi artinya kenapa Yesus itu membuat mukjizat di Kana pernikahan? Yang pertama dan yang terakhir adalah Yesus sebelum naik ke Golgota membuat mukjizat itu di pemakaman atau di tempat Lazarus dimakamkan adalah karena yang pertama, ya kan? Yang pertama, nih saya keluarkan di sini ya. Yang pertama, Yesus selalu ada untuk kita, baik pada waktu sukacita maupun pada waktu duka cita. Ya, jangan berpikir Yesus hanya ada kalau kita baru sukacita aja. Kalau duka cita Yesus tinggalin kita, enggak. Tapi yang kedua, Yesus tidak pernah meninggalkan Anda dan saya di dalam setiap fase kehidupan kita.
Di awal, di pernikahan, awal sebuah kehidupan, sampai dengan di akhir, yaitu di kuburan, akhir dari hidup kita di dunia ini. Dari awal, bukan di awal dan di akhir, bukan ya, tetapi di awal sampai dengan terakhir. Karena Yesus sebetulnya adalah awal, alfa sampai dengan omega. Bukan alfa dan omega sebetulnya. Dalam bahasa aslinya awal, alfa sampai dengan omega. Kalau sampai dengan artinya fase-fase di tengah-tengahnya, ya, setelah awal kehidupan, ini akhir kehidupan, fase-fase di tengahnya yaitu yang ibu-ibu dan saya sekarang saat ini sedang masih jalani, Yesus juga ada di situ. Ya, dan anytime sebetulnya di setiap fase kehidupan kita mukjizatnya bisa terjadi. Ya. Nah, nanti hadiahnya dikirim ya, nanti hadiahnya dikirim, silakan memberikan alamatnya kepada Ibu Clara ya. Jadi dari awal sampai dengan akhir. Itu sebabnya di saat kita mengalami sukacita ya, kita memberi kemuliaan bagi Tuhan. Itu sudah umum sih kalau sukacita, karena biasanya kita berkata puji Tuhan, kan seperti itu ya. Tetapi seharusnya saat kita mengalami kesedihan ya, sukacita, problem, masalah, kita juga harusnya tetap memberi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, segala sesuatunya bisa baik, bisa buruk, tetapi ketika Allah turut bekerja di situ, pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, jadi di situasinya bisa baik, bisa buruk, tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi semua orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya ya. Nah, dari mukjizat di Kana ini sendiri ada sesuatu ibu-ibu yang kita bisa pelajari ya dari mukjizat yang di Kana. Ini kan tadi saya tunjukkan mukjizat pertama dan mukjizat yang terakhir ya itu. Tetapi ini kita sekarang mau melihat mukjizat yang di Kana itu. Kita juga pasti sudah hafal ya, saya nggak buka saya ceritanya, tetapi kita pasti sudah hafal cerita ini ya, karena itu mukjizat yang fenomenal banget ya. Nah, waktu Maria ibu dari Tuhan Yesus ngeh gitu, mendapati bahwa pemilik pesta itu, tuan rumah itu kehabisan anggur. Maria mendekati putranya, lalu berkata apa? Apakah Maria berkata, tolong dong, kamu lakuin mukjizat dong, adain wine dong? Enggak kan ya, Maria enggak berkata begitu. Apa yang Ibu Yesus ini katakan? Kita mau lihat. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, jadi cuman info aja, mereka kehabisan anggur. Walaupun kita semua pasti tahu bahwa Maria bukan sekedar info pastinya. Ya kan? Di balik info itu pasti gitu. Ada sesuatu yang Maria ingin agar putranya ini ya melakukannya. Nah, The Passion Translation mengungkapkan, ya karena namanya The Passion Translation, mengungkapkan isi hati Maria sebetulnya, ya, yang itu tidak terungkap di yang lain, di terjemahan yang lain. Saya mendapati seperti ini. Jesus and his disciples were all invited to the banquet, but with so many guests, they ran out of wine. And when Mary realized it, she came to Jesus and asked, they have no wine. Can you do something about it? Ya. Dan apa jawab Yesus? Kita sudah tahu gitu ya. Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saya percaya pasti Tuhan Yesus ini menjawab ibunya dengan sopan, ya. Tetapi jawabannya cukup mengagetkan. Tetapi yang ajaib, reaksi dari ibunya, respon dari ibunya. Maria ini, Ibu Maria ini tidak menjadi marah apalagi kepahitan dengan jawaban dari putranya ini. Ya, kita tahunya dari mana? Kan nggak ditulis Bu Glory, nggak ditulis bahwa Maria tidak kepahitan. Memang nggak ditulis sih. Tapi kita tahu dari responnya Maria. Ya, apa responnya?
dia segera menyuruh para pelayan untuk menaati apapun yang dikatakan oleh putranya ini. Ya, kamu lakuin aja apapun yang dia katakan gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Iman percaya kepada Tuhan Yesus yang pertama, tetapi yang kedua adalah Maria ini sungguh kenal putranya. Siapa putranya ini gitu. Ya. Ketika seseorang kenal gitu ya kan dengan Tuhan Yesus, dia nggak pernah takut. Dia percaya bahwa Yesus akan do something. Ya kan, walaupun dia berkata saatku belum tiba. Ya, walaupun Yesus berkata demikian, Anda dan saya juga yang membaca Injil, kita mengerti bahwa akhirnya apa yang terjadi, betul? Yesus mendatangi para pelayan. Nah, saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu yang mungkin kita nggak ngeh bahwa pelayan-pelayan ini kan biasanya adanya di mana, ibu-ibu? Di dapur, ya kan? Nggak di depan, nggak di ruang tamu. Kecuali mereka serve sesuatu, tetapi mereka itu ngumpulnya pasti di belakang, behind the scene, di dapur gitu, ya. Nah, dan kita semua tahu bahwa disitulah yang di belakang itu, yang nggak kelihatan orang, yang behind the scene itu, Yesus membuat mukjizatnya yang pertama. Ya, Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama. Apa maknanya ini untuk kita? Apa maknanya ini untuk kita? Apa maknanya untuk kita? Ada ibu-ibu yang bisa mau menjawab, mencoba menjawab. Apa maknanya untuk kita? Apa maknanya untuk kita? Ada yang mau menjawab bisa resign lagi. Apa maknanya untuk kita? Dari yang saya jelaskan tadi ini. Ada ibu-ibu yang mau menjawab? Silakan. Kalau ada yang mau menjawab, nanti saya kasih hadiahnya. Saya kasih hadiah. Silakan, tetapi harus resign dulu. Ada yang menjawab? Hadiahnya apa? Hadiahnya nih. Ada gelas cantik yang tulisannya Unshakable Joy. Iya, ayo silakan. Ada yang mau menjawab? Tadi saya berkata bahwa Yesus itu walaupun berkata bahwa waktuku saatku belum tiba, Ibu, gitu, ya kan? Tetapi ternyata gitu, ibunya ini percaya siapa Yesus, putranya ini, dan dia nyuruh pelayan-pelayan itu ngisi. Saya berkata pelayan-pelayan itu markasnya gitu ya kan, bukan di depan tapi di dapur, di belakang, behind the scene. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa disitulah Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama. Nani, silakan, Ibu Nani, boleh menjawabnya. Silakan. Mukjizat terjadi di saat hubungan kita dengan Tuhan Yesus berada di daerah yang lebih dalam dibandingkan di ruang tamu, gitu, Bu. Oh, mukjizat terjadi saat kita ada di daerah yang lebih dalam daripada di ruang tamu. Oke, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Satu lagi deh. Ada jawaban di chat, Bu. Ada jawaban dari Ibu Koni. Oh, ada di chat. Oke, sebentar saya lihat di chat. Boleh dibacakan saja, saya agak susah ini ngelihat chatnya karena saya sedang share screen. Tetap percaya meski tidak ada dasar untuk berharap. Oh, tetap percaya meskipun tidak ada dasar untuk menjawab. Oke, belum tepat. Nanti ada yang mau melengkapi deh, satu lagi deh. Silakan. Padahal tadi saya sudah kasih clue-nya loh. Iya, Ibu Yulia silakan, Bu Julia.
Karena meskipun Yesus mengatakan saatnya belum tiba, tapi Bunda Maria percaya bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu. Jadi kalau kita pengen mujizat, kita mesti percaya bahwa itu akan kita terima, maka Yesus akan memberikan meskipun tadinya mengatakan saatnya belum tiba. Oke, ya paling mendekati jawaban Ibu Julia ya, saya lengkapi saja. Nanti ini buat Bu Julia ya. Begini. Ada satu lagi dari Ibu Lisna mau saya bacakan, Bu. Oh, boleh. Ya, satu lagi deh. Siapa tahu lebih pas ya, silakan. Yesus sangat memperhatikan dan mendahulukan orang-orang yang kurang diperhatikan. Oh, oke. Lebih mendekati tadi yang jawabannya Bu Julia ya, karena begini. Tadi kan saya berkata, walaupun Yesus berkata waktuku belum tiba, ya, itu artinya walaupun seolah-olah Yesus nggak peduli gitu, ya, seolah-olah Yesus nggak peduli dengan persoalan kita. Tapi tadi saya menyebut kata behind the scene, tetapi behind the scene dia bekerja untuk kita, ya, behind the scene dia bekerja untuk kita. Siapa yang setuju? Walaupun seolah-olah Yesus tidak peduli dengan masalah kita, tetapi behind the scene sebetulnya dia bekerja untuk Anda dan saya. Siapa yang setuju? Boleh angkat tangannya. Ya, amin ya ibu-ibu semuanya ya. Nah, itu poin kedua yang Anda dan saya harus sungguh pahami ya, supaya kita tidak pernah kepahitan. Gitu, tidak pernah kepahitan kepada Tuhan Yesus ketika seolah-olah Yesus itu tidak mau melakukan mukjizat untuk Anda dan saya. Ya, makanya untuk mukjizat di Kana tadi saya pilih gambar yang tadi itu, ya kan? Saya pilih gambar yang ini, ya kan? Saya pilih gambar yang ini, yang Yesusnya nggak kelihatan. Gitu ya, yang Yesusnya nggak kelihatan karena seringkali Yesus bekerja behind the scene, ya kan? Kita pengennya mukjizat itu yang terlihat nyata sama kita, padahal tidak selalu demikian, gitu ya. Nah, dan kenapa kok saya sengaja memilih gambarnya adalah pelayan yang menuang apa ini, gitu ya kan, dalam tanda kutip menuang air dari pitchernya itu ke gelas dari pemimpin pesta. Yang gendut itu saya membayangkannya itu pemimpin pesta. Ya, kenapa begitu? Mari kita mau lihat ayatnya. Ya, kita mau lihat ayatnya. Kita mau lihat nih. Ya, Jesus came to the servers and instructed them, fill the pots with water, right up to the very brim. Then he said, now fill your pitchers and take them to the master of ceremonies. And when they poured out their pitchers for the master of ceremonies to sample, the water had become wine. When he tasted, pemimpin pestanya ya, the water that had become wine, the master of ceremonies was impressed with its quality, although he didn't know where the wine had come from. Only the servers knew. Ya, Yesus mendatangi para pelayan itu dan berkata kepada mereka, isilah guci-guci itu dengan air sampai penuh. Kemudian ia berkata, sekarang isilah bejana-bejanamu dan bawalah itu pada pemimpin pesta. Dan ketika mereka menuang dari bejana itu untuk dicicipi sang pemimpin pesta, air itu berubah menjadi anggur. Ketika ia mencicipi air yang berubah menjadi anggur itu, sang pemimpin pesta menjadi takjub. Meskipun ia tidak tahu dari mana anggur itu berasal. Tetapi atau hanya para pelayan itu yang tahu. Nah, ibu-ibu semuanya, waktu pelayan-pelayan itu disuruh Yesus membawa pitcher-pitcher itu, kan tadinya suruh mengisi tempayan, bukan pitcher ya, tempayan. Nanti saya tunjukin, saya pernah mempotret temuan arkeologis dari tempayan-tempayan pada zaman pernikahan di Kana ini, pada zaman the first miracle dari Tuhan Yesus. Nanti saya tunjukkan ya. Tetapi begini, pertama kali kan Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu ngisi tempayan itu dengan air. Yang kedua, Tuhan Yesus menyuruh cedok ya kan dari
air dari tempayan itu dimasukkan ke pitcher-pitcher, itu lebih kecil, pitcher gitu ya kayak begini, pitcher-pitcher kayak begitu ya di apa untuk diisi gitu dengan air-air dari tempayan itu. Nah, pertanyaannya begini, waktu pelayan-pelayan itu disuruh oleh Tuhan Yesus untuk membawa pitcher-pitcher itu dan menuangkannya kepada pemimpin pesta, yang mereka lihat air atau wine? Waktu dia suruh ini untuk bawa gitu ke pemimpin pesta, yang mereka lihat air atau wine? Air. Air. Betul, air ya. Pertanyaannya, kapan berubah menjadi wine? Tadi dari firman yang tadi kita baca. Kapan berubah menjadi wine? Ketika mereka menuangkan dari bejana itu, ya kan, when they poured out their pitchers, dikatakan begitu kan, for the master of ceremonies to sample, the water had become wine. Kalau seandainya ibu-ibu, para pelayan itu nggak percaya sama Tuhan Yesus dan nggak mau, ya, bawa pitcher-pitcher itu yang isinya air itu kepada pemimpin pesta, apalagi disuruh menuangkannya, gila apa? Ntar gue bisa digorok, gitu ya kan? Airnya menurut ibu-ibu semuanya berubah jadi wine atau tetap air? Tetap air. Nah, kalau misalnya tidak mau disuruh, waktu disuruh ini mereka nggak mau gitu. Air. Tetap air, ya kan? Apa hal pertama yang kita bisa pelajari dari yang namanya mukjizat? Apa hal pertama yang kita bisa pelajari dari yang namanya mukjizat? Harus percaya. Itu ya terjadi sejalan dengan iman percaya kita bahwa Yesus sanggup. Nah, pertanyaannya, sanggup apa? Nah, di titik ini penting nih. Banyak orang menjawab begini, oh, sanggup mengubah air menjadi anggur gitu jawabnya, ya kan? Sebetulnya adalah Yesus itu sanggup menolong Anda dan saya yang percaya penuh kepadanya. Ini sejalan dengan kitab suci yang berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Siapa berkata amin? Angkat tangan Anda. Ya. Nah, para pelayan itu kan adalah orang-orang sederhana, ibu-ibu. Orang-orang sederhana yang mereka mungkin bahkan nggak tahu kitab suci, bukan ahli kitab suci seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Tapi dengan hati mereka yang sederhana, saya percaya mereka itu bisa gini istilah saya, bisa ngerasain gitu. Bisa ngerasain siapa nih orang yang memberi perintah itu. Iya kan? Ada, kalau kita pakai bahasa kita sekarang gini, ada karisma dari Tuhan Yesus itu yang terpancar, yang mereka itu bisa ngerasa gitu. Ya kan? Karena mereka orang-orang yang sederhana ini. Tapi ada kata-kata ya, walaupun Tuhan Yesus mereka itu tidak ada kata-kata yang terucap gitu, tapi kita tahu bahwa mereka percaya dan taat dari respon mereka. Mereka mau ngisi pitcher-pitchernya, ngisi tempayan dulu dengan air, ngisi pitcher-pitchernya, dan mereka mau membawa pitcher itu dengan segala resikonya dan menuangkan kepada pemimpin pesta. Dan Yesus tidak mempermalukan mereka. Anda bisa bayangkan status mereka sekali lagi ini pelayan. Andai kata waktu dituang begini, yang keluar adalah tetap air. Anda bisa bayangkan nasibnya para pelayan ini macam mana? Ya. Ini yang Anda dan saya harus ingat, ibu-ibu semuanya. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan Roh Kudus bicara di hati saya seperti ini. Kalau pelayan-pelayan di pesta perkawinan Kana yang enggak disebut namanya saja tidak Yesus permalukan, apalagi Anda dan saya yang adalah anak-anaknya, yang kita berkata
He knows my name. Pasti Bapak kita ini tidak akan pernah mempermalukan Anda dan saya. Siapa berkata amin? Boleh angkat tangannya. Ya. Nah, saya mau tunjukkan yang tadi saya sudah janji tunjukkan. Ini saya foto waktu saya pergi ke Kana ya di Israel. Dan saya tuh tertarik, mungkin semua orang tertarik kepada gereja Kananya, terus beli wine Kana gitu ya. Saya tertarik kepada ini apa sih kok ada seperti ini. Lalu saya bertanya kepada tour guide saya. Saya bertanya, Jerius ini apa begitu? Lalu dia jelaskan bahwa, oh iya Ibu, ini adalah pertemuan arkeologis dari tempayan, bukan pitcher ya, kalau pitcher kan kecil. Tempayan-tempayan yang diisi air pada waktu itu. Jadi tempayannya itu bentuknya gabung begitu. Kalau pitcher-pitchernya satu-satu, ibu-ibu yang ikut dengan saya waktu itu ke Kana, pada beli. Saya bilang itu replikanya ini apa? Pitchernya gitu, lalu pada beli ya, tapi tempayannya itu segede ini. Kenapa saya tampilkan ini untuk ibu-ibu? Kan nggak ada bagus-bagusnya, cuman fotonya juga cuman seperti itu ya. Tetapi ini sebetulnya bukti menunjukkan kepada kita temuan arkeologis ini bahwa cerita kisah tentang perjamuan pesta kawin di Kana di mana Yesus melakukan the first miracle-nya ini bukan sekedar dongeng, apalagi legenda begitu ya. Bukan, tetapi ini benar-benar real terjadi. Ya, karena ada bukti sejarahnya. Ya, ada bukti sejarahnya. Nah, tapi yang selanjutnya saya mau kita melihat yang menurut saya banyak orang kurang memahami sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya mukjizat. Anda semua pasti ingat ini. Nah, ini ya. Tembok Yeriko, peristiwa robohnya tembok Yeriko. Saya bersyukur menemukan gambar yang menurut saya ini bagus. Karena untuk memberi gambaran kepada kita yang mungkin sekarang hidup di era yang sekarang ini tentang yang namanya yang dimaksud tembok Yeriko di Alkitab. Karena bayangan kita itu kan tembok, palingnya tembok itu seberapa sih tebalnya tembok kita dengan tetangga sebelah, paling kan begitu kan? Iya kan gitu. Tidak, tembok Yeriko itu kalau saya boleh menyebut lebih mirip benteng pertahanan kota. Ya, makanya dikatakan tebalnya 9 meter. Makanya Rahab pelacur itu bisa berumah di tembok itu. Ya, jadi ini gambarannya bagus menurut saya karena biasanya menemukan gambar itu yang tembok Yerikonya udah roboh. Waktu kita semua datang ke Israel, waktu itu kita foto kan, ibu-ibu yang ikut dengan saya, foto di depan tembok Yeriko. Tapi tembok Yerikonya kan sudah nggak ada. Ya sehingga kadang-kadang kita sulit membayangkan setebal apa sih tembok Yeriko itu, macam mana sih tembok Yeriko. Ya seperti ini, seperti benteng ini. Nah, saya berharap juga kita semua sudah sangat hafal mengerti kisah fenomenal robohnya tembok Yeriko ya. Yang ini juga boleh disebut bisa dikategorikan sebagai mukjizat. Bagaimana tembok Yeriko yang setebal itu roboh dalam seketika gitu ya kan. Bukan bergradasi tapi roboh dalam seketika saja. Ibu-ibu yang belum tahu ceritanya nanti bisa baca sendiri di Yosua pasal yang ke-6 ya, itu ada ceritanya lengkap. Saya nggak akan sharekan di sini karena terlalu panjang. Tapi begini, saya anggap aja Anda semuanya sudah mengerti. Kalau Anda dan saya jeli membaca kisah tersebut, ya, Yosua dan pasukannya itu diminta ya oleh Tuhan, Tuhan ngomong sama Yosua untuk mereka itu mengelilingi tembok Yeriko ini, ya kan itu kan bentuknya berkeliling begitu, mereka mengelilingi dan tidak dikatakan mengelilingi selama 6 hari, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya kan, dengan rombongannya sebanyak itu nanti detailnya Anda bisa lihat ya kan, yang pasti ada 7 peniup sangkakala di depan yang pembawa tabutnya 4, lalu itu ada peniup sangkakala, belum lagi yang lain. Orang rombongan sebanyak itu diminta untuk kelilingin tembok Yeriko selama 7 hari, tapi yang 6 harinya itu mereka nggak boleh ngapa-ngapain, cuman diem aja ngeliling gitu. Dan tidak ada catatan di Alkitab yang mengatakan bahwa waktu mereka mengelilingi hari pertama, tiba-tiba tembok itu mulai retak. Lalu hari kedua, alasnya mulai bergoyang. Enggak ada.
Iya kan nggak ada gitu, nggak pernah dikatakan gitu. Tapi saya membayangkan yang pasti terjadi adalah mereka itu dicemooh. Mereka itu diketawain minimal, kalau nggak dicemooh. Karena seperti karnaval, ini keliling gitu seperti karnaval, ngapain juga lo gitu kan ya. Orang-orang di situ mesti akan berpikir seperti itu. Aneh banget ada rombongan seperti itu, rame-rame, yang kerjaannya cuma ngelilingi tembok, dan nggak ngapa-ngapain, dan nggak terjadi apa-apa juga dengan tembok tersebut. Betul? Baru pada hari ke-7, saat mereka mengelilingi tembok itu 7 kali, sesuai perintah Tuhan, dan pada yang ke-7 kalinya ketika para pemimpin, para imam itu yang di depan meniup sangkakala, dan Yosua berkata, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan pasukannya menaatinya, maka runtuhlah tembok tersebut. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak bisa merobohkan tembok tersebut pada hari pertama? Bisa, pasti jawabannya kan begitu. Ya kan? Kalau Tuhan mau merobohkan tembok itu pada hari pertama, bisa. Kenapa harus pada hari ke-7 tembok tersebut dirobohkan? Kenapa harus pada hari ke-7? Bagaimana seandainya Yosua dan pasukannya itu berhenti pada hari yang ke-6 karena udah nggak kuat dengan cemooh, dengan ejekan dari orang yang ngetawain, lu ngapain seperti itu, toh nggak terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada mukjizat yang terjadi. Dan karena mereka, seandainya mereka nggak betah dengan perkataan orang akan diri mereka ini, dan mereka berhenti pada hari yang ke-6, apa yang terjadi? Mukjizatnya pasti tidak akan terjadi. Mereka, istilah saya, seperti menghanguskan mukjizat itu. Ya, seperti cerita Thomas Alva Edison, ya kan, yang membuat percobaan 1999, baru yang ke-2000-nya terjadi. Ya, ini yang saya pelajari dalam perjalanan iman saya bersama Tuhan Yesus. Apa itu ibu-ibu semua? Tuhan Yesus itu sangat bisa untuk merobohkan tembok Yeriko, istilahnya in the blink of an eye. Dalam sekejap mata. In the blink of an eye itu bisa banget. Tuhan bisa merobohkan tembok Yeriko. Namun seringkali Tuhan ingin Anda dan saya, anak-anaknya itu terlibat, terlibat di dalam apa yang Dia kerjakan di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan itu ingin Anda dan saya itu terlibat di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah mereka. Ya, di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan mau membuat seluruh orang di dunia ini bertobat di dalam in the blink of an eye, bisa. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan berkata, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Dan kita bercucuran air mata bahkan sampai darah. Para misionaris. Dan kita semua yang berkata, going to the lost at any cost. Kenapa Tuhan tidak buat semua orang aja langsung bertobat? Bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan seringkali lebih ingin Anda dan saya itu involve, terlibat, bekerja sama, menjadi partnernya Tuhan di dunia ini. Ya, nah, saya mau tunjukkan ada satu quote yang saya temukan, menurut saya ini bagus. Following God is not about what's happening to us, but what's happening in us. Kenapa begitu? Because God is more interested our heart than our situation. Mengikuti Tuhan bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan apa yang terjadi di dalam kita. Ya, yang terjadi pada kita, situasi ibu-ibu sekarang ini, situasi saya, itu adalah sesuatu yang di luar kita. Ya, dan Tuhan tidak terlalu tertarik dengan itu semua.
Tuhan lebih tertarik kepada apa yang di dalam kita. Karena Tuhan lebih tertarik pada hati kita daripada situasi kita. Artinya, untuk Tuhan itu mengubah sikon ibu-ibu dan saya. Ya, apalagi saat ibu berkata bahwa Tuhan, saya kepengen keluar dari situasi ini. Saya pengen selesai dari problem keuangan saya. Saya pengen selesai problem dengan pasangan saya. Saya pengen kelar dengan problem anak saya. Saya pengen kelar problem dengan ipar saya, mertua saya, tetangga saya, teman kerja saya. Apapun itu. Sebetulnya in the blink of an eye, Tuhan bisa buat itu berubah. Kalau dia mau. Tetapi seringkali kenapa dia tidak mau? Bukan karena dia jahat. Tetapi karena dia lebih tertarik kepada berubahnya yang di dalam sini dulu. Lebih daripada situasi kita. Ya, lebih daripada situasi kita. Seringkali hal ini perlu kita pahami dulu ibu-ibu semuanya. Sebelum kita itu amat sangat membutuhkan mukjizat. Ya, puji Tuhan kalau hari ini banyak orang dikasih topik mukjizat, lalu enggak lah Bu, saya bukan orang yang butuh mukjizat karena hidup saya semuanya beres, semuanya enggak ada apa-apa. Saya tidak sedang dalam persoalan. Salah. Kita harus belajar mengerti tentang kebenaran yang namanya mukjizat dan bagaimana Tuhan bekerja dengan yang namanya mukjizat ini justru sebelum kita amat sangat membutuhkannya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya menasihati orang, biasanya saat seseorang itu merasa amat sangat butuh mukjizat dalam hidupnya, tapi dia belum sungguh memahami prinsip tentang mukjizat ini, sulit sekali untuk bisa diajak paham. Biasanya gagal paham dan malah marah atau kepahitan. Ya kan? Oh gampang aja lu ngomong kayak begitu. Nggak ngerasain aku lagi berat. Aku sudah kepepet. Kok Tuhan nggak mau tolong? Katanya Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan maha baik. Emang dia nggak lihat situasi gua? Ya kan? Kok orang yang nggak terlalu butuh malah diberkati banyak-banyak, sedangkan saya enggak. Ya, biasanya yang keluar adalah kemarahan. Sama dengan halnya saat seseorang mendengar pengajaran tentang yang namanya kuasa perkataan. Sebagai orang percaya, hamba Tuhan biasanya mengajarkan kuasa perkataan. Ada ayatnya enggak? Ada, ya kan? Ini ayatnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lalu hamba Tuhan berkhotbah mengajari kita harus memperkatakan, gitu ya. Apa yang kamu inginkan terjadi dalam hidupmu, perkatakan itu. Jangan perkatakan yang negatif, perkatakan semuanya yang positif, ya. Nah, lalu kita sering dengar ada orang yang salah tangkap dengan pemberitaannya hamba Tuhan ini. Mungkin ibu-ibu sering dengar kalimat begini. Ada orang berkata begini sama ibu, ya, mungkin teman ibu, saudara ibu, atau bahkan ibu sendiri berkata begini, aku imani, pasti terjadi dalam diriku, dalam hidupku, dalam keluargaku. Aku imani. Pokoknya diperkatakan terus. Ya kan? Kenapa? Karena aku sudah memperkatakannya. Jadi aku imani, bilang begitu. Dan ternyata enggak terjadi apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang berkata aku imani ini akhirnya kecewa, marah, pahit sama Tuhan. Ya kan, pahit sama hamba Tuhannya juga. Ya sebetulnya pahit sama Tuhan, ya kan, tapi yang kena batunya kan biasanya hamba Tuhannya. Ini nih, gara-gara ini nih yang ngajarin aku memperkatakan gitu, ya kan? Ya, padahal ada dasar ayatnya. Nah, saya mau ngomong begini. Apa yang salah? Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21-nya pasti nggak salah. Ya. Tetapi kita harus ingat, sebelum Amsal 18 ayat 21, Tuhan juga sudah ingatkan kita ini. Jagalah hatimu, jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya pernah jelaskan ini udah berapa kali ya saya jelaskan di AOTK bahwa artinya itu terpancar kehidupan itu sebetulnya geographical boundaries. Sampai di mana Anda dan saya itu bisa mengalami glory to glory bersama Tuhan, itu lewat faith from faith. Baru bisa menjadi from glory to glory.
Ya kan? Seringkali kita hilangkan faith to faith-nya. Kita mau from glory to glory. Ya kan? Kita nggak jaga hati kita. Sehingga Tuhan nggak bisa bawa kita mengalami yang from glory to glory itu. Karena kita baru mengalami satu persoalan aja, kita sudah berasanya itu persoalan paling berat, paling besar. Gua nggak ada yang tolong, cuman gua satu-satunya orang di dunia ini yang paling menderita, dan Tuhan nggak peduli sama saya. Ya kan? Kita bukan berkata begini, Tuhan saya berat ini, tapi saya mau percaya. Engkau berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang aku alami nggak melebihi kekuatanku. Kalau engkau berkata begitu, nah itu waktunya. Aku mau sepakat dan memperkatakan bahwa aku cakap menanggungnya. Ya kan? Aku mau Tuhan ajari apa yang di sikonku saat ini, apa yang Tuhan mau ajarin untuk aku belajar. Untuk aku menangkap hatimu. Itu. Ya kan? Tetapi kebanyakan orang kan tidak. Ya kan, kebanyakan orang begitu mengalami masalah, pikirannya apa solusinya? Apa kepingin banget untuk segera keluar dari padang gurunnya itu. Jarang yang bilang begini, saya mau belajar. Apa yang kalau Tuhan belum keluarkan saya dari padang gurun ini, kalau Tuhan mau do a miracle dengan situasi saya saat ini, in the blink of an eye, dengan sekejap mata bisa terjadi. Tapi kalau belum, ya kan, Tuhan pengen melihat hati saya dulu, yang menangkap hatinya Tuhan. Ya, perkara menjadikan mukjizat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah bagi Tuhan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih tertarik kepada hati Anda dan saya lebih dulu. Beresnya hati Anda dan saya. Saya mau mengingatkan Anda semua tentang peristiwa di Meriba. Peristiwa di Meriba saat bangsa Israel itu bersungut-sungut. Kenapa? Karena haus. Kok nggak ada air gitu ya. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada bukit batu. Berkata kepada bukit batu supaya air itu keluar. Tapi apa yang Musa lakukan? Ibu-ibu pasti tahu. Musa memukul bukit batu itu. Terjadi nggak mukjizat? Terjadi nggak ibu-ibu mukjizatnya? Terjadi. Airnya tetap keluar dari bukit batu yang dipukul sama Musa itu. Tapi apa akibatnya? Musa tidak boleh masuk ke the promised land. Lalu banyak orang membaca hal ini di Alkitab dan bertanya pada saya begini, Bu, Musa kan cuma salah mukul bukit batu doang. Kok nggak boleh masuk ke the promised land sih, Bu? Mungkin Anda juga pernah bertanya begitu ya. Sebetulnya bukan masalah cuman memukul bukit batunya yang menjadi urusannya Tuhan dengan Musa. Ya, melainkan Tuhan ingin hati Musa itu beres. As a leader, as orang yang deket banget sama Tuhan. Ya, justru Tuhan itu ingin mendidik Musa sangat. Ya, hari-hari ini kalau Anda itu dekat sama Tuhan, kan orang semua bilang begini, saya pengen Bu dekat banget sama Tuhan, saya pengen bisa benar-benar jalan dengan intim gitu Bu dengan Tuhan. Ya, kan banyak orang berkata begitu, saya juga. Ya, nah kalau Anda mau berjalan intim dengan Tuhan, kalau Anda dekat dengan Tuhan, Tuhan justru urusin hati Anda dan saya itu duluan. Lebih daripada mengubah sikon Anda dan saya. Ya, artinya justru ini adalah artinya Anda adalah anak yang sangat disayangi oleh Tuhan. Seperti Musa. Ya, buat Tuhan, mukjizat itu bukan segalanya. Tetapi hati Anda dan saya yang taat kepadanya, percaya kepadanya, itulah segalanya. Ya, dan ini sejalan dengan firman-Nya yang berkata apa? Firman Tuhan itu nggak pernah kontradiksi satu dengan yang lain, ibu-ibu. Firman-Nya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ya isi sendiri ya, semuanya apa. Tuhan tahu apa yang lebih urgent gitu. Apa yang lebih urgent untuk Anda dan saya itu adalah menemukan Dia, encounter with God. Itu yang lebih urgent. Yang akan memerdekakan Anda dan saya nantinya.
Ya, lepas dari case by case-nya hidup kita. Tetapi kalau Anda menemukan dia, mengerti kebenarannya, persoalan di dalam setiap permasalahan hidup kita itu sebetulnya akan beres. Kalau kita sudah paham itu, yang lain-lainnya itu cuman in the blink of an eye. Dalam sekejap mata, itu bisa dia berikan kepada kita. Kalau belum, sampai dengan hari ini, pasti ada yang Tuhan itu ingin Anda dan saya belajar. Ya, saya mau tunjukkan ini. Miracle is for use, not for show. Ya. Ketika hati Anda itu sudah beres seperti hatinya Maria, Ibu Yesus. Miracle is for use, not for show. Maria tahu itu. Maria percaya itu. Sehingga dia tidak kepahitan. Ya, dia tidak ngurusi kenapa kok Yesus ngomong seperti itu, dia percaya. Putranya tidak melakukan sesuatu. Ya. Kita mikirnya yang akan menyelesaikan persoalan hidup kita itu adalah kalau mukjizat terjadi. Seringkali banyak dari kita bilang begitu. Bu, ini kalau bukan mukjizat nggak bisa deh, Bu. Udah impossible. Tapi mukjizat kok nggak jadi-jadi ya, Bu. Ya, tapi Tuhan lebih tahu bahwa seringkali hati Anda dan saya yang berubahlah yang akan menyelesaikan persoalan hidup kita. Tapi kalau memang butuh mukjizat itu, Tuhan mengerti kapan butuh. Miracle is for use, not for show. Ya, tapi kita semua berpikirnya, pasti kita itu pokoknya butuh mukjizat. Kita tidak mau urusan dengan hati kita. Padahal Tuhan sedang mau ajarin kita itu lebih sabar, lebih ulet, lebih bisa memahami orang lain, lebih pemaaf. Ya kan? Tapi kita nggak mau peduli dengan itu semua. Pokoknya mukjizat terjadi. Ya, waktu saya menyiapkan PA Women ini, saya tuh selalu begini. Setelah saya ketik-ketik ibu-ibu, saya biasanya menundukkan diri saya di hadapan Tuhan dan saya tuh bilang begini, Tuhan, kalau masih ada yang kurang, kasih tahu saya. Yang Tuhan pengen sampaikan kepada saya duluan, lalu kepada yang saya harus sampaikan kepada teman-teman saya, para wanita yang Tuhan kasih ini. Tapi kalau ada yang Tuhan, dari yang saya sudah siap-siapkan ini, ada yang Tuhan nggak suka, Tuhan punya hak prerogatif untuk memveto saya. Ya kan, begitu. Nah, tiba-tiba waktu saya berdoa begitu, ajaib, ibu-ibu. Saya mendapatkan satu firman yang, kalau saya boleh jujur, ini firman yang sangat-sangat sederhana. Tapi itu membuat hati saya bergetar dan air mata saya menetes. Kenapa Bu Glory? Ya sulit ya saya ngomongnya, tapi begini. Saya ngerti gitu, kayak ada pengertian masuk. I know and I know and I know. Kayak ini tuh Tuhan heart to heart gitu. Pengen ngomong sama saya, tapi juga pengen ngomong kepada Anda semua. Apa itu? Saya tunjukkan ayatnya. Mungkin Anda juga sudah pernah baca ini. Give me your heart and let your eyes observe my ways. Waktu Tuhan kasih ayat ini ibu-ibu, saya bisa nangis sesenggukan. Kayak Tuhan itu berdiri di depan saya dan bilang, Gloria, kasih hatimu kepadaku. Dan biarlah matamu itu observe. Observe itu apa sih ibu-ibu? Mengobservasi ya kan? Mengobservasi itu beda dengan melihat. Kalau melihat itu belum tentu paham. Kalau mengobservasi itu paham. Kalau orang mau berobat, ya kan, pengobatan yang serius, biasanya dokter menyuruh kita itu cek lab macam-macam. Untuk di apa? Diobservasi nih tubuh kita dulu. Tujuannya apa? Untuk dokter nggak salah kasihnya tindakan. Karena dia mau tahu benar-benar sebetulnya apa yang terjadi dengan tubuh kita ini. Di mana yang salah? Bukan asal kasih comot obat. Obat yang sebagus apapun, kalau nggak tepat sasaran, nggak manjur orang bilang. Tuhan berkata, kasih hatimu itu kepadaku. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri gini. Dan yuk, pakai matamu itu untuk mengobservasi jalan-jalanku. Jangan kalau baca firman Tuhan itu, pokoknya aku sudah baca. Aku kan nggak bakal disambar geledek kalau sudah sate.
Tapi kita lupa untuk sungguh-sungguh mengobservasi jalan-jalannya. Ya. Makanya dikatakan Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya itu kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa. Kalau Anda dan saya hanya pengen melihat mukjizatnya Tuhan, itu sepele sebetulnya buat Tuhan. Tetapi Tuhan ingin Anda dan saya saya tuh waktu dapat firman ini, saya nggak merasa Tuhan itu menghakimi saya. Saya nggak merasa Tuhan itu jahat sama saya. Waktu dapat ayat ini, give me your heart and let your eyes observe my ways ini, saya nangis kenapa? Karena saya merasa dikasihi Tuhan. Kalau Anda nggak mau terlalu panjang berurusan dengan orang yang minta sumbangan ke rumah Anda kan bilang ini sebentar ya Pak, atau sebentar ya Mbak, tutup pintu, Anda ambilin duit, keluar, ini sudah taken, selesai. Tuh. Tapi kalau Anda berkenan kepada orang, Anda pengen orang ini jadi lebih baik, ya kan? Apa yang Anda buat? Duduk yuk, aku pengen ngobrol sama kamu. Kok gitu sih kamu tuh? Kenapa? Kan begitu kan? Itulah hati Tuhan sebetulnya buat Anda dan saya. Ya, lebih dari sekedar dia kasih mukjizatnya buat Anda dan saya. Saat Anda dan saya memberikan hati kita kepadanya, menaatinya, ya, dengan sukacita dan sukarela, maka yang namanya mukjizat itu peanut buat Tuhan. Gampang banget. Tapi mungkin banyak dari kita yang berpikir begini, Bu, tapi kan gimana Bu bisa menaati Tuhan gitu ya kan? Itu kan susah Bu, perintah-perintahnya Tuhan itu kan susah. Ternyata ibu-ibu, saya juga bukan bilang perintahnya itu gampang untuk kita lakukan. Tapi ternyata ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu so simple ternyata. Kita pikirnya, wah menaati firman Tuhan berat banget gitu. Enggak. So simple jawabannya. Apa itu? Loving me empowers you to obey my commands. Mengasihiku memampukan kalian menaati perintah-perintahku. Kenapa kita sebagai ibu-ibu, kebanyakan dari kita ya, mungkin ada yang belum jadi ibu, wanita yang jadi ibu. Kenapa seringkali ibu-ibu itu dikatakan nggak bisa menolak permintaan anak-anaknya? Ya kan? Ibu-ibu itu rela berkorban buat anak-anaknya. Why? Jawabannya nggak ada lain kan ibu-ibu ya. Kita yang udah punya anak tahu. Karena kita mengasihi mereka. Nggak ada orang yang memerintahkan ibu-ibu kalau anaknya panas, jangan tidur Bu, tungguin anaknya. Rasanya kita semua ibu-ibu nggak ada yang diperintahin seperti itu. Tapi saya dulu kalau anak saya panas, saya nggak bisa tidur. Saya harus kompres dia, nggak ada yang mengharuskan. Apa yang membuat saya melakukan itu? Cinta. Berat nggak? Berat sih. Pagi kadang-kadang harus menyelesaikan banyak hal gitu. Rasanya udah kayak nggak nginjek tanah kan? Karena semalaman begadang. Kita melakukan sesuatu yang berat menjadi kita bilang gua tetap mau melakukannya. Karena apa? Kasih. Loving me empowers you to do my command. Ya, to obey my commands. Mengasihiku. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, itu akan memampukan. Ada seperti kuasa ilahi yang akan memampukan ibu-ibu dan saya menaati perintahnya. Yang paling sulit sekalipun. Ya, siapa sepakat dengan Tuhan? Mari angkat tangan. Dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita syukurin untuk firman yang Tuhan sudah beri melalui Ibu Glory. Karena kasih Tuhan yang sungguh indah dan karya Tuhan yang sungguh terbesar di dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini sebagai syukur kita. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Jesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai peneguhan buat kita semua, bahwa apapun yang terjadi, kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Kita yakin setiap firman-Nya digenapi, ya, hidup dan amin di dalam kehidupan kita. Amin. Ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Amin. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Sebut Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku pegang teguh janji-Mu, Yesus Tuhan. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Amin. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini
masih berputar. Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Angkat hatimu, sebut Yesus, Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil dengan segenap hatimu, Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di hati kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di hidup kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di hidup kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, ku percaya bahwa mukjizat masih ada di dalam hidup kami. Dan mukjizat itu sangat mudah untuk Tuhan untuk melakukannya. Hanya dalam sekejap mata. In the blink of an eye. Engkau bisa melakukan mukjizat itu buat kami semua yang membutuhkan mukjizat itu. Tapi Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu. Kami mengerti bahwa Engkau lebih peduli kepada hati kami ini dibandingkan situasi, berubahnya situasi kami. Tuhan, kalau hari ini kami adalah orang yang membutuhkan mukjizat itu dalam bentuk apapun itu. Keuangan kami, kesehatan kami, pulihnya hubungan-hubungan di antara keluarga kami, pekerjaan kami, karir kami. Apapun Tuhan, kami menangkap sesuatu pagi siang hari ini. Tuhan ingin untuk kami memberikan hati kami terlebih dahulu kepadamu. Untuk kami mengobservasi jalan-jalan-Mu. Dan siang ini kami mau berkata, kami rindu itu Tuhan. Kami tidak hanya sekedar ingin melihat kemuliaan-Mu, tetapi kami rindu untuk memahami jalan-jalan-Mu. Kami percaya Tuhan, tepat pada waktunya. Ketika Engkau melihat semuanya dalam hidup kami. Ketika Engkau melihat hati kami. Ketika Engkau melihat ketaatan kami. Ketika Engkau melihat iman percaya kami. Bahkan saat kami tidak melihat Engkau bekerja. Behind the scene. Engkau bekerja untuk kebaikan kami. Tuhan, hamba sungguh berdoa. Tidak ada satupun dari kami, para wanita ini, yang bisa lagi ditipu oleh si jahat. Yang mengatakan bahwa Tuhan kami, Yesus kami yang luar biasa. Yesus kami yang sudah bangkit dari kematian. Yesus kami yang begitu dahsyat, tidak peduli kepada kami. Biar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri semua tipu muslihat iblis ini di dalam hidup kami. Yang satu keinginan si jahat ini
agar kami marah kepadamu, agar kami pahit kepadamu, dan akhirnya kami melepaskan diri dari pokok anggur yang benar itu. Dan yang menjadi firman-Mu, bahwa tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak bisa melakukan apa-apa akan terjadi. Tetapi siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan kembali untuk mendeklarasikan iman percaya kami. Kami tidak mau lagi ditipu oleh si jahat, karena kami tahu bahwa Engkau bekerja di dalam setiap situasi kami untuk mendatangkan kebaikan. Ajari kami anak-anak-Mu ini Tuhan, ketika kami menunggu terjadinya mukjizat di dalam hidup kami. Ajari kami tidak wasting time. Ajari kami memakainya Tuhan untuk mengenal hati-Mu, untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Sampai akhirnya ketika kami keluar dari padang gurun itu, kami seperti Sulamit. Kami tidak berjalan sendiri lagi. Kami tahu kami boleh menyandarkan diri kami di baumu, di dadamu yang penuh kasih, yang selalu merangkul kami, yang selalu ada di dalam setiap fase kehidupan kami. Dari awal sampai nanti kami menutup mata di dunia ini dan siap bertemu dengan mempelai surgawi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, tetapi Engkau Tuhan yang akan terus berbicara di dalam hati setiap kami. Semua kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi siang hari ini tidak dicuri oleh iblis, tetapi masuk di dalam hidup kami dan tumbuh subur, membuat kami menjadi rumah yang dibangun di atas dasar batu, yaitu kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan saat kami menemukan semuanya itu, semuanya yang lain akan ditambahkan di dalam hidup kami. Hamba berkatakan, semua yang dari Tuhan, semua yang baik terjadi di dalam hidup semua wanita-wanita yang siang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang bertugas. Engkau memberkati kami semua yang ikut mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Tidak lagi kami menjadi dipenjarakan oleh si jahat, tetapi kami menjadi wanita-wanita yang merdeka, wanita-wanita yang siap untuk melakukan perubahan di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga kami, dan di tengah-tengah orang-orang yang mengenal kami, sampai kami menjadi garam dan terang, sehingga semakin banyak lagi wanita-wanita dan bahkan orang lain, semua orang diubahkan dengan apa yang Engkau ubahkan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu, segala pujian, hormat dan sembah syukur. Sekali lagi kami naikkan kepadamu di dalam nama-Mu, Yesus, Tuhan yang amat sangat mengasihi kami, Tuhan yang selalu bekerja di dalam hidup setiap kami yang mengasihi Engkau. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.